ketika kita menyebut hamba Tuhan, ketika kita mengatakan saya terpanggil menjadi hamba Tuhan, itu biasanya berkait dengan profesi tertentu. Menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi misionaris, atau seperti saya sekarang menjadi dosen sekolah teologi. Itu lebih dipahami sebagai melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya, yang menjadi kontraktor, yang menjadi karyawan, yang menjadi staf admin setiap hari, yang bekerja di supermarket, yang bekerja di dalam berbagai profesi, yang menjadi pengacara, menjadi politisi, menjadi arsitek dan sebagainya, itu hamba siapa? Kata panggilan itu mengasumsikan ada yang memanggil. Jadi kalau kita menjalani sesuatu panggilan, berarti kita mengenali ada Tuhan yang memanggil kita, dan kita mendengar panggilan itu dan kita mengikuti panggilan itu. Kalau kita sedang bekerja dan pekerjaan kita tidak bisa menghubungkannya dengan Tuhan yang memanggil, maka itu bukan panggilan. Design thinking didesain untuk memecahkan masalah, bukan masalah sederhana. Namanya complex problem. Design thinking itu memang tidak mudah, tapi sebenarnya kalau udah terbentuk mindset aja minimal, kita itu jadi menjudge sesuatu problem, nggak langsung tadi yang tadi Ibu itu bilang, langsung berpikir, oh solusinya ini nih, gitu. Jadi tujuannya adalah minimal mindset. Yang harus saya lakukan adalah banyak keterbatasan. Tetapi, nah itu tadi, minta hikmat sama Tuhan, kita nggak boleh mati. Nggak ada cerita mati, harus berjuang gitu. Ya, ada seorang anak diminta untuk memberi. Dan dia tidak punya apa-apa, tapi yang dia kasih apalah dirinya. Bagaimana hati kita tergerak dan digerakkan Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Makanya pemberdayaan masyarakat ini adalah pelayanan berkelanjutan, yaitu mengembangkan, tadi saya sampaikan, potensi-potensi yang mereka miliki sebagai imago Dei tadi. Uang itu tidak menjadi ukuran untuk vocational power, terus terang. Banyak orang yang sederhana, income-nya juga tidak banyak, tapi berdampak terhadap vocational power dia. Saya hanya D3, STT saya pun STT dulu, orang juga tidak kenal, tapi itu pun Tuhan pakai kalau kita punya hati yang mau melayani Tuhan. Yang berikutnya ada orang maksimal tapi untuk diri, supaya punya Ferrari, Lamborghini, Maserati, ya, jamnya kemudian Richard Mille, rumahnya punya kolam renang, semua hal yang dinikmati, tapi kemudian tidak untuk dirinya orang lain. Nah, yang paling ideal adalah kita maksimal memanfaatkan semua talenta kita, pengalaman kita, dan kesempatan kita, tapi bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan sesama. Apa yang terjadi dalam hidup saya ini adalah sesuatu hal yang tidak umum, karena umumnya itu orang dari pekerjaan kemudian masuk dalam pelayanan secara full time. Nah, tetapi saya lebih tadinya full time, sekarang malah tidak full time dan menggeluti dunia usaha juga di samping pelayanan juga, ya, sehingga pada awal-awal saya bekerja dulu pernah dibilang murtad, sudah tidak lagi mengikuti panggilan Tuhan, menyangkali panggilan Tuhan dan sebagainya. Wah, itu macam-macam sekali. Pernah satu kali, bukan saya ya, orang lain, pendeta saya ketemu seseorang. Rupanya saya pernah membangun gereja dari orang ini, lalu orang ini cerita sama pendeta saya. Waduh, gereja kami dibantu sekali sama Pak Kurdi membangun gereja. Kami tidak punya uang, tetapi Pak Kurdi bisa mengatur pembayarannya, diatur sehingga ada waktu, sehingga gereja bisa selesai dan terus belakangan bisa dibayar uangnya. Nah itu Pak Kurdi itu katanya pengusaha berhati pendeta gitu ya. Cuman saya khawatir sekarang saya jadi pendeta, apa saya jadi pendeta berhati pengusaha gitu ya. Nah ini juga, tapi sebetulnya kalau kita memahami teologi kerja, kita nggak usah memisah-misahkan itu ya prinsipnya, nanti kita akan dalemi. Jadi tidak ada istilah itu pendeta berhati pengusaha atau pengusaha berhati pendeta itu. Proyek Vokasio yang telah kami rancangkan yaitu adalah membuat sebuah sistem pemuridan di Youth GKP Shalom.
Jadi sekali lagi anak-anak yang yang kurang secara finansial dan tidak bisa mengikuti pendidikan karena masalah gadget itu perlu dibantu. Memberikan sebuah kontribusi, yaitu membuat sebuah modul pembelajaran matematika untuk guru di SMK Negeri 4 Sigi. Persekutuan kaum remaja pemuda yang di lokal, gitu. Bagaimana agar mahasiswa dan pemuda yang ada di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya ada kesadaran untuk melanjutkan pendidikan tinggi, gitu. Visi dari pelayanan misi ini adalah memenangkan generasi muda bagi kerajaan Allah melalui dunia pendidikan. Untuk misinya adalah membimbing, mendukung, dan mengutus guru PAK dan guru pendidikan umum untuk memuridkan anak-anak sekolah di Kalimantan Barat berdasarkan firman Tuhan dan ilmu pengetahuan. Penjangkauan suku terabaikan Melayu Sambas melalui budidaya lekung, lele kangkung, pertanian organik, dan pemuritan pemuda remaja melalui kelompok tumbuh bersama Tegar. Tegar ini terang dan garam. Nah, di sini nama proyek kita tuh kita namain Arrow. Pentingnya juga untuk bisa mengintegrasi kemampuan vokasional kita di dalam bidang pelayanan di gereja gitu. Jadi kami ada pertemuan, lalu kami melakukan brainstorming. Akhirnya kami muncul 4 poin utama. Saat itu saya memilih untuk temanya adalah semakin banyak anak MIAS yang bisa mengakses perguruan tinggi. Gitu. Proyeknya tentang melatih dan mengembangkan talenta anak-anak muda, khususnya di bidang sinematografi di gereja saya. Menjadi volunteer dengan membuat suatu kegiatan di luar jam kerja saya, yaitu saya membuat namanya English Club, di mana ada les bimbingan belajar bahasa Inggris untuk anak-anak di sekitar daerah tempat tinggal saya. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan sebuah kegiatan bagi-bagi masker dan vitamin. Saya berharap bahwa ketika kita membagikan masker dan vitamin itu ada komunikasi gitu. Bukan hanya komunikasi, tapi diharapkan saya dan teman-teman saya pun mampu mengedukasi. Edukasi pajak kepada generasi muda di wilayah Cikarang melalui medsos. Pohon besarnya itu adalah bagaimana semua orang di Indonesia sadar tentang pajak dan bisa melakukan kewajiban mereka dan berkontribusi untuk negara. Awalnya saya berpikir kalau pekerjaan yang berkenan di hadapan Allah adalah pekerjaan yang berbau rohani seperti pendeta, penginjil, atau misionaris. Tapi setelah saya ikut Vocatio Marketplace ini, saya dapat banyak sekali insight mengenai pekerjaan yang berkenan di hadapan Allah. Melalui Vocatio ini saya mendapatkan misi Allah yang lebih holistik, di mana saya mendapatkan 3 BM. BM yang pertama, di mana saya memahami misi Allah itu. Yang BM yang kedua yaitu bagaimana saya menemukan misi Allah. Dan BM yang ketiga, bagaimana saya melakukan misi Allah melalui pekerjaan saya yang Tuhan percayakan saat ini. Dan bersyukur kalau saya sendiri pun belum terus didampingi, terus didukung untuk juga dapat mengerjakan panggilan hidup saya secara pribadi. Dan menolong saya untuk menemukan panggilan saya, serta semakin dipertajam melalui Vocatio. Yang menampilkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang menghidupi secara langsung imannya dalam dunia kerja. Biarlah melalui Vocatio ini, lebih banyak lagi saudara-saudara muda khususnya bisa menemukan misi Allah di dalam dunia pekerjaannya.